Sobat sekalian, kali ini saya akan membahas terkait dengan kekebalan atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai immunity. Ini kaitannya dengan negara yang memiliki kekebalan. Jadi dalam hukum internasional ada dua teori terkait dengan masalah ini. Pertama yang disebut sebagai absolute immunity atau kekebalan yang absolut, dan restrictive immunity, kekebalan yang terbatas. Saya akan bicara dulu berkaitan dengan kekebalan yang absolut. Jadi pada masa dahulu kala, misalnya saja sebuah kerajaan, berikut tentu rajanya, mereka ketika berinteraksi dengan negara lain dianggap memiliki kekebalan yang absolut. Absolut karena apa? Karena kerajaan ini yang kemudian berubah menjadi negara adalah suatu kedaulatan yang tidak bisa, misalnya negara tersebut diadili di lembaga peradilan di negara lain, sehingga mereka mempunyai suatu kekebalan. Termasuk juga ketika raja melakukan perjalanan ke luar negeri, dan ketika dia melakukan suatu tindakan yang salah, itu dianggap sebagai dia tidak bisa dituntut di negara tersebut. Karena apa? Kembali lagi, mereka memiliki kekebalan. Dan ini juga berlaku bagi wakil dari para raja ini ketika mereka menempatkan orang-orangnya di negara sahabat. Mereka ini memiliki kekebalan. Dan ini yang kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai diplomatic immunity, kekebalan diplomatik, yang akan saya bahas pada sesi yang lainnya. Nah, sobat sekalian, dengan kekebalan yang absolut ini, seolah-olah negara tidak bisa, katakanlah, bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya di negara lain. Dalam perjalanannya, ternyata hal seperti ini tidak lagi bisa diterima oleh masyarakat internasional. Masyarakat internasional mengatakan bahwa tunggu dulu, kalau kita bicara negara, negara itu tidak semata-mata melakukan kegiatan tindakan publik, tindakan dia sebagai negara. Tapi bisa juga negara itu bertindak selaku, tanda kutip, pedagang. Mereka melakukan tindakan-tindakan komersial. Misalnya saja, sebuah negara membeli pesawat tempur dari pelaku usaha negara lain. Nah, dalam hal seperti ini, ketika dia tidak misalnya melakukan pembayaran uang prestasi, bukankah dia tidak bisa dituntut, digugat? Nah, tentu harus bisa. Nah, oleh karena itu, muncul pemikiran bahwa ketika kita bicara kekebalan, harus dibedakan. Kapan tindakan sebagai negara, yang dalam bahasa Latinnya disebut sebagai iure imperi, dan kapan dia bertindak sebagai pedagang. Jadi negara sebagai pedagang, atau dalam bahasa Latinnya disebut sebagai iure gestionis. Ini harus dibedakan. Sehingga ketika negara bertindak sebagai pedagang atau melakukan tindakan-tindakan komersial, maka dia tidak lagi mempunyai immunity atau kekebalan. Dia harus tunduk apabila digugat di suatu negara misalnya. Nah, disinilah muncul teori yang mengatakan bahwa kalau kita bicara kekebalan, maka kekebalan itu harusnya terbatas hanya terhadap tindakan-tindakan sebuah negara dalam konteks publik, maka dia mendapat kekebalan. Misalnya saja saya ambil contoh, ada warga negara di Indonesia mempermasalahkan kebijakan dari negara lain, dan kebijakan itu dipermasalahkan di pengadilan di Indonesia. Maka tentu pengadilan akan mengatakan, oh, saya tidak berwenang. Karena apa? Karena pemerintah tersebut memiliki kekebalan yang tidak mungkin pemerintah suatu negara yang membuat kebijakan publik tertentu digugat atau dipermasalahkan kebijakan yang dia buat. Jadi intinya adalah hal seperti itu, maka pengadilan di suatu negara akan mengatakan mereka memiliki immunity atau kekebalan. Tapi kalau misalnya seperti tadi saya katakan,
bahwa yang namanya negara, dia kan bisa menjadi subjek hukum perdata. Di Indonesia, kalau kita melihat pasal 1653 KUH Perdata, disebutkan di situ bahwa yang namanya badan hukum, salah satunya adalah yang dibentuk oleh kekuasaan. Contoh adalah ya pemerintah, ada presiden, lembaga kepresidenan, lembaga perwakilan rakyat, ya, dan seterusnya. Nah, dalam konteks sehari-hari, apakah lembaga kepresidenan atau pembantunya kementerian, dia tidak perlu membeli mobil untuk para pejabat di kementerian atau presiden? Apa dia tidak perlu misalnya membeli pesawat udara bagi presiden yang harus sewaktu-waktu bisa berangkat ke luar negeri? Nah, dalam konteks seperti itu, maka negara tidak memiliki immunity, tidak memiliki kekebalan, sehingga ketika mereka berkontrak dengan pelaku usaha yang menjual pesawat tempur, yang menjual mobil, melakukan pengadaan gedung, dan lain sebagainya, negara tidak memiliki immunity. Dia bisa digugat. Tetapi memang permasalahan seperti ini tidak mudah untuk diselesaikan, dan biasanya akan dibawa ke lembaga peradilan untuk kemudian pengadilan menentukan apakah negara ini dalam kapasitasnya sebagai entitas publik, iure imperi, atau iure gestionis, negara sebagai pedagang. Sampai contoh misalnya, perjanjian pinjam-meminjam antara pemerintah Indonesia, kita masih pinjam dari pemerintah negara lain misalnya, atau organisasi internasional seperti World Bank, Asian Development Bank, dan lain sebagainya. Dalam konteks perjanjian pinjam-meminjam yang mereka buat, apakah negara dianggap sebagai memiliki kekebalan yang absolut atau terbatas? Nah, ini yang biasanya di dalam perjanjian loan agreement antar negara atau dengan organisasi keuangan internasional ada pasal tentang waiver of immunity. Artinya, kekebalan yang seharusnya dimiliki oleh suatu negara itu dikesampingkan, di waiver of immunity. Jadi dalam hal demikian, tentu negara, misalnya debitur, dia akan menyampingkan kekebalan, dan sewaktu-waktu kalau dianggap bukan prestasi, dia bisa menjalani proses di lembaga peradilan. Tapi dengan catatan, seperti kayak World Bank, mereka punya mekanisme sendiri untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi tidak harus pergi ke lembaga peradilan, pengadilan, ataupun ke arbitrase, karena mereka mempunyai forum tersendiri. Masalah seperti ini ya kadang menjadi perdebatan, dan perdebatan itu tentu harus diselesaikan di lembaga peradilan ya, atau apapun lembaga yang bisa membuat suatu putusan. Itu salah satu contoh yang kemungkinan di lapangan. Kalau kita bicara kekebalan yang dimiliki oleh negara, apakah negara ini dalam perannya sebagai entitas publik, iure imperi, atau sebagai pedagang, atau disebut sebagai iure gestionis. Demikian juga kalau misalnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan akan membeli pesawat tempur. Ya memang pesawat tempur orang bilang dari Amerika, dari Rusia. Sebenarnya bukan membeli kita tuh dari negara, bukan. Tetapi kita membeli dari perusahaan-perusahaan di negara tersebut. Lalu kita tentu berkontrak. Nah, dalam konteks seperti ini, sebenarnya ini bukan pertama perjanjian antar negara, perjanjian untuk melakukan jual beli pesawat tempur, tetapi ini yang disebut sebagai kontrak bisnis, bahkan kontrak bisnis internasional, karena ada tanda kutip perbedaan kewarganegaraan negara dengan pelaku usaha. Ini yang disebut sebagai ada unsur atau elemen asingnya, sehingga disebut sebagai kontrak bisnis internasional, tapi karena ada negara di situ, ini yang berdimensi publik. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kontrak bisnis internasional yang berdimensi publik ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional, tidak tunduk pada Konvensi Wina berkaitan dengan perjanjian, Konvensi Wina tahun 1969. Dalam konteks kalau misalnya nantinya ada wan prestasi berdasarkan perjanjian, misalnya jual beli pesawat tempur ini,
maka tentu pelaku usaha dia bisa menggugat pemerintah yang membelinya. Demikian juga pemerintah bisa menggugat juga ke pelaku usaha. Dengan demikian, ini konteksnya adalah pemerintah sebagai pedagang atau dia sebagai pembeli dari pedagang. Ini yang disebut sebagai iure gestionis. Demikian sobat-sobat sekalian, saya kira untuk sementara cukup. Saya sarankan sekali lagi selalu membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah immunity, sovereign immunity, sehingga sobat sekalian bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Sampai kita berjumpa.